ini dibolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan secara muhtaram, secara syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang bayi tabung berdasarkan hukum Islam. Itu saya akan kolaborasi dengan seorang dokter yang cantik, enak dipandang mata, dan memberikan manfaat keilmuannya untuk kita semuanya di perkuliahan hari ini. Tonton video ini sampai habis, jangan skip supaya memperoleh ilmu pengetahuan di mata kuliah studi fikih guna untuk mendalami hukum Islam. Langsung ke materi perkuliahan. Cek cus. Jangan lupa subscribe, Like, and comment. share, and share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara mengenai bayi tabung, maka yang ada di pemikiran kita adalah bayi di dalam tabungan. Bayi tabung itu merupakan sebuah proses bertemunya antara sperma dan ovum di dalam sebuah laboratorium. Maka kita nanti akan kolaborasi dengan seorang dokter untuk menjelaskan bagaimana proses bayi tabung itu sendiri secara medis. Di sini saya akan bicara mengenai hukum Islamnya saja. Secara Islam, bayi tabung itu hukumnya mubah bagi pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan, maka diperbolehkan, tetapi dengan syar'i sebagaimana yang disebut di dalam hukum fikih adalah harus muhtaram. Ayo, ada yang namanya muhtaram di sini? Ini artinya muhtaram. Muhtaram di sini adalah bertemunya antara mani sel sperma dengan ovum secara syar'i. Artinya bertemunya harus secara syariat Islam. Air mani itu dikeluarkan dari suami dengan syar'i. Begitu juga dengan ovumnya. Maka sesuai dengan ketentuan syar'i, tidak boleh dibantu oleh seorang dokter untuk mengeluarkan sel spermanya dan ovumnya, tetapi prosesnya tetap secara syar'i sesuai dengan ketentuan Islam yang berlaku. Ini hukumnya mubah, boleh. Iya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam fikih
itu hukum bisa berubah kalau tidak sesuai dengan syar'i. Bayi tabung itu menjadi haram apabila bertemunya air mani atau sperma dengan ovum sel telur perempuan yang bukan suami istrinya. Jadi kalau ada bayi tabung itu bukan suami istri, maksudnya di sini adalah bibitnya bukan dari pasangan suami istri yang sah, maka dihukumi haram. Atau keluarnya air mani dari suami dibantu oleh yang lainnya. Contoh, seorang laki-laki yang hendak mengikuti program bayi tabung, air maninya dikeluarkan dengan rangsangan dari seorang dokter atau orang lain sehingga keluarlah air mani itu, maka yang demikian hukumnya haram, tidak boleh secara hukum Islam. Begitu juga dengan seorang istri yang ovumnya itu dikeluarkan dengan cara yang tidak syar'i, maka yang demikian hukumnya haram. Bagaimana yang hukumnya halal? Harus dikeluarkan secara syar'i, tetap air maninya keluar dirangsang oleh istrinya, atau sebaliknya ovumnya keluar dirangsang oleh suaminya secara normal, tetapi tidak diadakan pembuahan secara normal melalui tabung, itu diperbolehkan di dalam Islam. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas dalam sebuah kitab Tafsir Ibnu Katsir halaman 501 juz ketiga. An Abbas radhiyallahu an qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min dambin ba'da syirki a'damu min nutfatin wadu'aha rajulun fi rahimin la yakhillulah, yang artinya dari Abbas radhiyallahu an oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar syirik daripada air mani yang ditempatkan oleh pezina dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya tidak dibenarkan air mani itu jatuh ke dalam rahim perempuan yang tidak halal bagi pasangan suami istri, karena dosanya ini lebih besar daripada syirik. Kenapa? Karena ini haram hukumnya. Maka inilah yang menjadi dasar bahwasanya bayi tabung apabila tidak dikeluarkan secara muhtaram, itu hukumnya haram atau tidak dibenarkan di dalam syar'i. Begitu juga dengan bayi yang dititipkan. Maksudnya gimana sih bayi yang dititipkan itu? Orang wanita yang tidak mau hamil, maka dia bayinya dititipkan kepada rahim perempuan yang bukan suami istrinya. Maka itu tidak dibenarkan. Prosesnya menggunakan bayi tabung, tetapi diletakkan bukan rahim seorang istri, ditumpangkan melalui perempuan lain. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan bayi tabung, kita dengarkan seorang dokter yang beautiful yang akan menjelaskan bagaimana proses bayi tabung berikut ini. Bayi tabung itu dan macam-macamnya, terus siapa dan kenapa diperlukan, lalu kapan diperlukan, bagaimana prosesnya, serta kelebihan dan kekurangannya. So, pertama-tama pengertiannya dulu ya. Apa sih bayi tabung itu? Jadi orang-orang tuh taunya bayi tabung dan inseminasi itu sama, padahal itu sangat-sangat berbeda. Jadi bayi tabung atau in vitro fertilization
merupakan salah satu bagian dari assisted reproductive technology, atau kita bisa sebut teknologi reproduksi berbantu, di mana teknologi reproduksi berbantu itu macam-macamnya banyak. Yang pertama bisa gift atau gamete intrafallopian transfer. Selanjutnya bisa juga zift atau zygote intrafallopian transfer. Nah, siapa aja sih yang butuh bayi tabung? Jadi, pasangan dengan wanitanya yang memiliki tuba falopii tersumbat atau rusak pada keduanya terutama. Selanjutnya, pria yang memiliki jumlah sperma sedikit atau tidak ada sperma sama sekali. Ataupun walaupun ada sperma, namun pergerakannya itu motilitasnya berkurang. Selanjutnya, wanita dengan gangguan ovulasi atau gangguan menstruasi. Selanjutnya, wanita dengan premature ovarian failure, gejala menopause dini, seperti itu. Dan selanjutnya, adanya uterine fibroids. Nah, selanjutnya, wanita-wanita dengan tuba falopi yang sudah tidak ada, yaitu sudah dilakukan operasi dan diambil, misalnya karena KET atau peradangan atau perlengketan dan lain-lain. Nah, selanjutnya calon orang tua tersebut memiliki kelainan genetik, jadi bisa dilakukan PGT. Selanjutnya juga adanya unexplained fertility. So, kapan sih diperlukannya bayi tabung tersebut? Jadi pertama-tama kalian tetap harus konsultasi dengan dokter obgyn yang menangani kalian. Jadi pertama kalian harus mengacu pada arti dari infertilitas. Infertilitas itu apa sih? Jadi ketika sebuah pasangan mereka ini tidak dapat menghasilkan kehamilan yang sehat maupun sampai melahirkan hingga sekitar 12 bulan, walaupun berhubungannya sudah dilakukan secara reguler, lalu tidak menggunakan kontrasepsi, itulah disebut infertilitas. Nah, pada beberapa jurnal pun mengatakan ketika usia lebih dari 35 tahun, infertilitas tersebut jangka waktunya sudah berkurang, yaitu sekitar 6 bulan saja. Nah, fertilitas mengacu pada usia. Kenapa? Karena bergantung pada cadangan folikel ovarium yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Sehingga apabila perempuan semakin tua, maka kesempatan untuk hamil tersebut akan semakin berkurang. Proses IVF itu kita bisa bagi menjadi 5 bagian penting. Yang pertama, persiapan. Jadi akan dilakukan persiapan kepada kedua pasangan tersebut, perempuan dan laki-laki itu, untuk dilakukan cek lab maupun radiologi. Nah, selanjutnya dilakukan pemberian obat-obatan untuk stimulasi ovarium atau meningkatkan jumlah sel telur yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menghasilkan folikel-folikel yang banyak dan sel telur yang banyak. Selanjutnya juga obat-obatan diberikan untuk menunjang seperti hormon-hormon atau vitamin-vitamin. Selanjutnya dilakukan ovum pick-up, yaitu mengambil sel telur dari folikel. Ini merupakan prosedur operasi kecil, tapi biasanya akan dilakukan pembiusan. Selanjutnya, pada saat ovum pick-up berlangsung, biasanya pasangan laki-laki tersebut akan dimintai spermanya. Jadi selanjutnya akan dilakukan fertilisasi di laboratorium, dan selanjutnya terakhir dilakukan embrio transfer, yaitu memasukkan embrio ke dalam uterus. Efek samping dari bayi tabung. Pertama, kita bisa membagi antara beberapa proses bayi tabung tersebut. Pertama, pada saat stimulasi ovarium, kita bisa mengalami pusing, mood swing, nyeri perut, hot flush, kembung, dan bisa juga terjadi OHSS atau Ovarian Hyperstimulated Syndrome. Nah, OHSS tersebut bisa terjadi mual muntah berlebihan, urin berkurang, kembung, nafas cepat, kenaikan berat badan yang drastis, dan lain-lain. Selanjutnya, pada setelah OPU atau ovum pick-up bisa terjadi bleeding, infeksi, maupun kerusakan pada kandung kemih.
Dan setelah ET atau embryo transfer bisa terjadi keluar bercak darah atau cairan pada vagina. Selanjutnya bisa terjadi kram perut ringan, kembung ringan, konstipasi, dan breast tenderness. Yang mana lebih karena peningkatan hormon pada fase luteal. Dan gejala yang lebih berat pada saat setelah embryo transfer itu bisa terjadi demam, kram hebat, nyeri panggul, dan adanya darah di dalam urin. Efek lainnya itu yaitu ya bisa tidak terjadi kehamilan, atau terjadi kehamilan yang kembar, atau kehamilan ektopik yang tidak berada pada kavum uterus, dan lain-lain. Nah, apa sih kelebihan-kelebihan dari bayi tabung? Jadi meningkatkan kesempatan untuk hamil sebanyak 40-43%, terutama untuk pasangan-pasangan kurang dari 35 tahun. Sedangkan pada usia 35-37 tahun, presentasi itu akan menurun, yaitu sekitar 33-36%. Dan pada usia 38-40 tahun, presentasi itu akan berkurang lagi, yaitu 23-27%. Sedangkan lebih dari 40% hanya sedikit keberhasilannya, yaitu sekitar 13-18%. Nah, kelebihan selanjutnya, pada embrio yang dilakukan bayi tabung itu bisa dilakukan PGT atau pre-implantation genetic testing, yaitu untuk cek jenis kelaminnya, cek kromosomnya, dan lain-lain. Nah, kelebihan selanjutnya bisa dilakukan donor, yaitu yang berasal dari embrio, sperma, maupun sel telur. Selanjutnya bisa dilakukan penyimpanan yang berasal dari embrio, sperma, sel telur, maupun ovarium, yang bisa disimpan bertahun-tahun atau dibekukan bertahun-tahun. Dan kekurangannya apa sih? Nah, pertama dari sisi sosialnya. Jadi karena bayi tabung ini memerlukan teknologi yang akurat dan sangat terkini, maka biayanya itu amat sangat mahal. Entah mulai dari programnya, entah pada saat programnya, dan pada saat setelah hamil atau sudah terjadi kehamilan. Bahkan sampai melahirkan pun dipantau sangat ketat oleh dokter yang menanganinya. Nah, selanjutnya keberhasilannya itu tidak 100% walaupun sudah dilakukan berbagai macam tindakan dan cara, itu tidak menjamin keberhasilan dari bayi tabung juga. Karena keberhasilan tersebut dari banyak faktor, misalnya dari penyebab bayi tabung tersebut, dari imun ibunya, dari kualitas embrio maupun kromosom embrio itu sendiri, dan lain-lain. Nah, dari secara medis itu misalkan adanya efek samping yang terjadi pada saat misalnya ya pada saat stimulasi ovarium terjadi OHSS, maka transfer embrio itu bisa saja tidak dilakukan di siklus tersebut. Bisa dilakukan di siklus selanjutnya, yang mana siklus selanjutnya itu benar-benar dipantau dari awal siklus, permulaan siklus, pertengahan, hingga akhir siklus, dan pada saat dilakukan embrio transfer tersebut juga dipantau. Nah, selanjutnya apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan prosedur bayi tabung? Jadi yang pertama adalah dana yang banyak, itu tidak bisa dipungkiri sama sekali, karena kita harus mempersiapkan, ibaratnya begini, kita ingin menghasilkan anak-anak yang sehat, tapi kita juga harus punya modal untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang tua yang benar-benar bisa mendidik anak tersebut. Jadi kita juga harus siap secara mental maupun dana. Jadi selama kita mulai program itu tidak bisa kita hanya memikirkan pada saat awal mulai program dan selama program saja, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana jika program tersebut berhasil. Jadi bagaimana pada saat kehamilan itu sudah terjadi, kita akan selalu dipantau oleh dokternya dan kita akan selalu diberikan terapi selagi itu perlu, sampai bahkan sampai persalinan terjadi.
Nah, jadi jangan dipikir wah kita hanya untuk mengeluarkan dana pada saat di awal saja sampai terjadi kehamilan. Setelah kehamilan itu tidak dibutuhkan apa-apa. Oh, tidak, itu salah besar. Tapi pada saat kehamilan pun kita juga harus mempersiapkan. Ya, untung-untung belajar juga sih untuk mempersiapkan bagaimana menjadi orang tua yang baik dan benar. Nah, selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah tekad yang kuat. Prosedur ini minimal sekali butuh 1 siklus menstruasi. Hitung aja siklus menstruasi sekitar 1 bulan. Jadi dibutuhkan tekad antara suami dan istri tersebut agar berjalan dengan lancar dan mulus, karena pada saat pertengahan itu bisa saja terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat karena kaget. Begitu kita diminta untuk melakukan berbagai macam tes, ternyata kita tidak siap secara keuangan maupun secara mental. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mental. Kita harus bermental baja, karena kegagalan itu adalah hal yang biasa, dan kegagalan itu bisa terjadi pada setiap fase dari bayi tabung tersebut. Entah dari stimulasi ovarium yang sel telur kita tidak bisa besar-besar, tidak bisa banyak, atau pada saat diambilnya sel telur itu tidak bisa dilakukan fertilisasi, atau pada saat terjadinya embrio itu tidak berkembang dengan baik, atau bahkan setelah terjadinya ET itu tidak bisa terjadi kehamilan. Dan walaupun sudah terjadi kehamilan pun bersiap-siaplah bahwa kehamilan tersebut tidak berada di tempat yang benar, atau bisa saja terjadi ectopic pregnancy seperti itu, atau bisa saja terjadi keguguran, atau bahkan bisa terjadi kehamilan kembar. Nah, selanjutnya persiapan yang harus dilakukan adalah menjauhi stresor, dimana kita tahu banyak sekali teman-teman, keluarga, atau tetangga yang terlalu care dengan kita. Mungkin bagi kita itu adalah beban, jadi lebih baik kita mengasingkan diri dulu untuk mempersiapkan sesuatu yang benar-benar berat secara mental dan fisik serta ekonomi. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri kita sendiri, entah banyak sabar dan berdoa, atau mempersiapkan secara fisik, yaitu olahraga, berpikiran positif, dan lain-lain. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah mengetahui proses pembuatan bayi tabung secara medis, maka legalah hati kita bahwasanya bayi tabung ini berfungsi untuk membantu pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan keturunan secara normal, maka butuh bantuan medis. Ini dibolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan secara muhtaram, secara syar'i yang diperbolehkan di dalam hukum Islam. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita tentang dunia Islam dan dunia medis. Apabila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.